Tuan Guru, tapi tadi kalau kita berbicara itu di bagian pendidikan, namun saat ini paham-paham radikal juga bisa masuk dari media sosial karena banyak menyasar generasi-generasi muda. Lalu apa yang harus dilakukan untuk hal ini? Untuk mencegah paham-paham radikal itu semakin banyak menyebar pada generasi-generasi muda kita saat ini? Iya, media sosial itu kan ruang ya. Ruang itu kan bisa diisi dengan apa saja. Nah, ya memang apa namanya, ya tentu ada undang-undang kan ya, undang-undang ITE yang itu juga terus-menerus dilakukan dan itu harus ya ditegakkan law enforcement-nya oleh aparatur negara gitu. Jadi kalau misalnya ada penghinaan terhadap agama tertentu, agama apapun ya, penghinaan terhadap simbol-simbol agama, ya, penghinaan terhadap ajaran-ajaran fundamental agama apapun, ya tentu harus ditegakkan hukum. Itu satu. Yang kedua, menurut saya perlu literasi memang, literasi di dalam bermedia sosial. Jadi literasi bermedia sosial itu membutuhkan kesungguhan dari semua pihak. Dan itu menurut saya dipupuk ya, tidak dari usia sudah remaja, tapi sejak usia awal ya, ketika anak-anak kita itu sudah mengenal gadget, sudah mulai berinteraksi dengan media sosial, maka kita harus bisa memasukkan ya nilai-nilai ke dalam diri mereka bahwa media sosial ini bukan tempat mengumbar sampah gitu dalam tanda kutip ya, tapi ini media untuk kamu bisa kontributif kepada dirimu dan kepada masyarakat. Gitu. Jadi kesadaran media sosial itu ruang positif, gitu. Itu yang menurut saya perlu dibangun. Kadangkala kita merasa ya bahwa ini ruang sosial, media sosial ini seperti katakanlah halaman belakang gitu ya. Kalau kita nggak mungkin ngatain orang di depannya, maka kita ngatainnya di media sosial. Gitu. Kalau kita di rumah misalnya tidak mungkin berucap kasar, lalu di media sosial kita bebas. Itu kan seperti tong sampah. Ya. Nah, menurut saya ya perlu dirubah gitu, bahwa harus dibangun kesadaran bahwa media sosial itu adalah ruang kita bersama, ya, yang harus kita jaga dan kita supply dengan hal-hal positif untuk menjadi medium pembelajaran juga bagi kita. Saya pikir kita perlu bekerja bersama lah untuk membangun kultur, ya, kultur menggunakan media sosial yang positif. Kuncinya itu literasi. Baik, memang dalam hal ini berarti harus ada kontrol diri juga dari para pengguna media sosial, seperti itu ya Tuan Guru. Ya, Tuan Guru, kalau kita lihat pemerintah memperkenalkan wajah Islam wasyatiyah atau moderat di Indonesia dan di dunia Islam. Ini apa kelebihan dan keuntungannya menurut Tuan Guru? Iya, kalau sebenarnya kan istilah Islam moderat ya, atau wasatiyah dalam bahasa Arab itu istilah yang otentik ya dari ajaran Islam. Jadi itu bukan konsep yang istilahnya dibuat-buat sekarang, enggak gitu. Di dalam Al-Qur'an itu misalnya ada ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi kami menjadikan kalian itu menjadi umat pertengahan. Nah, di Indonesia kita beruntung ya, Mbak Ismi dan para pemirsa, kita mengenal Islam ya, melalui para pembawa Islam yang memiliki kebijaksanaan, ya, yang memiliki pemahaman keislaman yang moderat. Jadi karena sumbernya itu transmitornya itu, ya, yang membawa itu orang-orang yang memang memiliki pemahaman wasatiyah atau moderat itu, maka syukur ya akhirnya itulah jadi mainstream kehidupan keagamaan. Jadi ada toleransi yang otentik di situ, ya. Sehingga Indonesia yang punya keragaman atau diversitas sangat tinggi ini itu bisa tetap utuh sebagai satu negara. Ya. Kita bayangkan Mbak dan para pemirsa bagaimana Eropa yang satu daratan itu kan sempat pada masa tertentu pecah ya, dari negara-negara satu jadi sekian banyak negara. Contohnya Yugoslavia misalnya, dan banyak negara-negara lain. Nah kita syukur ya bahwa dengan paham keagamaan yang moderat itu menjadi salah satu backbone bagi persatuan Indonesia. Jadi tulang punggung gitu.
Nah, itu yang membuat kita bisa toleransi satu sama lain, bisa melihat perbedaan itu sebagai kekayaan, bukan sebagai kesulitan, ya. Bisa melihat keragaman itu sebagai medium untuk saling belajar, ya, bukan sebagai ajang untuk saling menganggap diri lebih baik dan seterusnya. Nah, praktek berislam ya di Indonesia yang seperti ini memang perlu sekali untuk kemudian disajikan gitu kepada katakanlah negara-negara Muslim lain gitu untuk bisa belajar juga dari Indonesia. Karena kalau kita lihat misalnya di bagian negara-negara Arab misalnya ya, Mbak Gesmi dan para pemirsa, itu kan aroma konfliknya kuat sekali. Jadi perang di banyak negara itu kan tidak berkesudahan. Ya, di Asia Tengah juga terakhir kan di Afghanistan ya. Sekarang dengan naiknya Taliban itu juga ternyata menimbulkan kompleksitas baru. Artinya apa? Sudah saatnya memang Indonesia, kita sebagai negara Muslim yang terbesar di dunia itu katakanlah dalam tanda kutip mengekspor, ya, mengirim, ya, menyajikan kepada dunia eksperimen atau pengalaman berislam ala Indonesia. Nah, Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, yang bisa hidup bersama dengan siapapun gitu, dengan saling menghargai dan mengapresiasi. Jadi ini menurut saya satu khazanah Indonesia yang unik sekali ya, para pemirsa, dan memang perlu untuk kita kemudian menyajikannya kepada dunia. Dan ini bukan sesuatu yang menurut saya dari kita saja, bahkan dari luar negeri juga ada hajat ya, ada keinginan untuk itu. Nah, saya sampaikan di sini kan kebetulan saya diamanahkan juga menjadi salah seorang anggota komite eksekutif dari Muslim Elders Council. Jadi atau disebut juga satu dewan, ada namanya Human Fraternity Forum. Jadi forum persaudaraan kemanusiaan. Jadi forum ini lahir pasca penandatanganan piagam kemanusiaan, persaudaraan kemanusiaan yang ditandatangani oleh Grand Sheikh Al-Azhar dan Paus Fransiskus ya, 2 tahun yang lalu di Abu Dhabi. Jadi piagam persaudaraan kemanusiaan. Artinya ingin supaya kita bersama ya melihat perbedaan segala macam termasuk perbedaan agama itu sebagai jalan untuk kita saling mengisi hidup bersama dengan baik. Nah, ini kemudian ada komite eksekutifnya, saya diminta untuk jadi anggota komite eksekutif di situ. Salah satu arah ya dari Human Fraternity Forum itu adalah bagaimana supaya katakanlah experience ya atau pengalaman berislam di Indonesia ini kemudian bisa dipelajari ya, bisa diadopsi ya, tentu disesuaikan juga ya dengan keadaan masyarakat di negara lain. Tapi artinya apa? Bahwa ini diakui sekarang gitu oleh dunia gitu, bahwa Indonesia itu sudah mampu menghadirkan satu eksperimen atau pengamalan berislam yang kental dengan nuansa rahmatan lil alam. Dan untuk itu menurut saya kita perlu bersyukur ya dan bangga. Karena itu jangan justru setelah kita punya pengamalan atau pengalaman berislam yang rentang waktunya panjang dengan penuh kedamaian, lalu kemudian ada katakanlah paham-paham yang aneh-aneh masuk gitu ya, yang kemudian punya sisi-sisi ekstrim, lalu kemudian ajaran yang baik ya, pengamalan yang sudah pas ini lalu kita tinggalkan, lalu kita ambil ya konsep-konsep yang ekstrim itu. Ini kan akhirnya seperti membuang emas, berlian dari tangan kita, lalu kemudian mengambil sesuatu yang justru tidak berharga lah, katakan begitu. Jadi menurut saya ini suatu kebanggaan dan kesyukuran ya, dan perlu kita kultivasi terus ya, perlu kita suburkan terus bagaimana pengamalan atau pengalaman berislam dan beragama di Indonesia yang penuh dengan kedamaian.